Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada siang hari ini? Yang diberkati Tuhan, yang percaya kita luar biasa. Lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur di hari yang Tuhan berikan di siang hari ini. Bersama-sama kita akan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Ada amin. Dan di siang hari ini sama-sama kita membawa syukur kita. Kita sungguh bersyukur kita telah memasuki di bulan yang baru, bulan November 2025. Dan kita percaya jika kita boleh ada sampai hari ini kembali, kita mau katakan semua karena penyertaan Tuhan. Sama-sama kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Segala pujian, syukur kami naikkan atas kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Kami sungguh percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas nafas, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan. Untuk kami dapat beribadah, bersekutu denganmu ya Tuhan. Maka layakkan setiap kami pada siang hari ini untuk kami kembali datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya melalui pelayanan gembala sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan gereja Tiberias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami serahkan pengharapan kami hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan. Gereja Tiberias sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih pujian sekali lagi, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap perbuatan yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, semua kemuliaan dan bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sambil kita bangkit berdiri, Gereja Tiberias. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Menaikkan atas setiap kebaikan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi Tuhan Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan nama yang berkuasa bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Gereja Tiberias. Kita berikan salam jumpai kiri kanan depan belakang kita. Jika setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah via live streaming, mari bersuka cita. Tanggalkan setiap beban, pandanglah kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan untuk selamanya.
diberkati Tuhan. Siang hari ini sama-sama nyatakan syukurmu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari kita sembah. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Boleh sama-sama siang hari ini Bapak Ibu, tengok kiri kanan kita. Seperti hatiku, engkaulah saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala siang hari ini jemaat gereja Tiberias yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga penuh. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah. Katakan beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yang siap memuji Tuhan sorakan haleluya. Mari sama-sama dengarkan suara. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di mengangkat. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus pengibar kita. Gerakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga penuhi nyali semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Boleh sama-sama kita sepakat angkat suara kita buat Tuhan yang terbaik, amin. Sama-sama buat Tuhan. Api tercurah dari surga penuhi kami. Amin. Yes. Api kemuliaan-Nya. Thank you Jesus. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi. Api kemuliaan-Nya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang pimpin setiap langkah kita sepanjang tahun ini, amin.
api kemuliaan tercium. Katakan, beritakan pada dunia bahwa Yesus Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi setiap kami Bapa. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan, segala Raja, Raja segala Raja, segala Raja. Haleluya. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah. Kita berikan salam kembali kiri kanan depan belakang bawah ibu. Katakan, kasih Yesus tidak pernah berubah atas hidupmu, hidupku, untuk selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat ibu. Terus bawa syukur kita, saudara. Satu pujian lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi, umat. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Boleh lambaikan tangan kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih sukacita lagi. Kasih Allah, katakan, selalu baru Tuhan, setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. One more time, sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lambaikan tanganmu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, Raja, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama jemaat Tiberias, katakan, dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh sambil lambaikan tangan kita Tiberias, Gading Nias, jemaat Tuhan. Dengan sukacita, apapun keadaanmu saat ini, terus puji Dia. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Everybody, semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yang diberkati berikan sorak-sorai. Teruslah puji Tuhan,
maka mujizat pasti terjadi. Amin. Yang percaya kita diberkati Tuhan sepanjang siang hari ini, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ada sebagaimana kita ada sepanjang tahun ini, sampai kita boleh ada di detik ini, di awal bulan November semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Percayalah, kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih setiap kita kesayangannya Tuhan yang senantiasa ada dalam berkat dan mujizat Dia. Sama-sama yang percaya, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Puji dan syukur dalam hadirat Tuhan, kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama dalam firman Tuhan dan juga perjamuan kudus bagi setiap kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias. Highlight khotbah Ibu Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati setiap kita. Berkaitan dengan hal lahiriah, banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan ya dapat selamat. Namun kita tahu jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada cara lain saudara sekalian untuk survive, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita. Pegang dan jangan lepaskan firman Tuhan, karena firmanlah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Jadi pasti dan yakin Tuhan memelihara kita selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan adalah hal penting yang harus ada pada diri kita. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan komitmen dalam hati kita untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Percaya Tuhan itu ajaib, atau campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Percaya adalah suatu tindakan iman untuk tetap melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib dan melakukan perkara yang dahsyat bagi orang yang percaya kepada Allah. Percaya masa depan kita cerah. Hidup memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan bagi kita masa depan yang cerah sesuai dengan rencananya dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sama-sama ini berkati, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias pada minggu ini. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan secara lengkap, dapat mengaksesnya seperti biasa di YouTube channel Gereja Tiberias dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Dan saat ini lebih dulu kami akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat yang beribadah di tempat ini, bagi setiap jemaat juga yang beribadah dalam ibadah via live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Suara gembala Sidang Gereja Tiberias oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Cara Berkata-Kata yang Bijak, edisi Minggu 2 November 2025. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar kami semua layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, dengan tema minggu ini untuk mengendalikan diri dalam berkata-kata. Yang pertama, Gembala Sidang menjelaskan, berkata-katalah yang benar. Matius 5 ayat 37, firman Tuhan katakan, jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Itu adalah sebuah kejujuran yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kita harus tegas berkata ya atau tidak tanpa kompromi. Karena perkataan yang kita ucapkan bisa menjadi jerat atas hidup kita. Manusia terkadang begitu berani bersumpah demi segala sesuatu, bahkan demi Tuhan untuk suatu kebohongan. Tuhan sangat tidak suka dan berkata jijik dengan kebiasaan yang seperti itu. Mazmur 5 ayat yang ke-7. Yang kedua, tidak berkata-kata yang menjatuhkan tetapi yang membangun.
Firman dalam Efesus 4 ayat 29, terkadang kata-kata kita seperti palu godam yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Saat kita tidak berpikir panjang untuk berkata-kata dan menjatuhkan orang, bahkan menghina orang, maka kita harus mengekang lidah kita. Kita latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Selalu belajar untuk mengekang lidah kita dan ucapkanlah kata-kata yang membangun. Yang ketiga, menjaga tutur kata kita dengan baik. Lukas 6 ayat 45 serta Yakobus 3 ayat 2 sampai 4 menjelaskan. Terkadang kita tidak dapat mengendalikan lidah kita sepenuhnya. Inilah alasan agar kita terus menjaga tutur kata kita dengan baik. Kata-kata yang berasal dari hati dan kecenderungan hati manusia itu terkadang jahat. Jadi kita perlu berjuang untuk mengekang lidah kita. Walaupun kita tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, kita bisa terus berusaha memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kata kita dengan baik. Sebagai doa penutup gembala sidang, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama kami. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Maka kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama diberkati suara gembala sidang. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, yang luar biasa ajaib, mengarahkan, membimbing dan menuntun setiap langkah kita melalui suara gembala Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Diberkatilah dia yang mendengarkan firman ini, menaruhnya dalam hatinya serta melakukannya, agar lewat hidup kita semua sepanjang tahun 2025, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sekali lagi sama-sama ini berkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lagi umat Tuhan, katakan Yesus, pegang erat Tuhan Yesus. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Mari angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun yang dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Angkat tangan kita. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Panggil nama Yesus. Bapa, tinggalkan aku, Kau alasan
Yesus pegang. Tuhan, kami nyatakan kami gak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan pernah tinggalkan alasan selama ku hidup. Sambil kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan sama-sama. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dan betapa kami bersyukur hari ini kami bersukacita datang dalam rumah-Mu Tiberias, di mana kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana ada siang ini, semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, hati kami bawa dalam ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini kami percaya menjadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka hamba doa setiap nama yang hadir dan beribadah via live streaming, semua nama dimateraikan sebagai warga surga, sehat sempurna, yang sakit disembuhkan. Masuk bulan baru ini sehat sempurna dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan siapapun beban berat, siang hari ini Tuhan gantikan dengan kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus, bulan November kami tidak kekurangan. Kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan, target kami tercapai. Kami melihat keberhasilan dan berkat Allah, pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak pun kami pesta di sorga. Tapi selama di bumi dan pagi ini masuk bulan baru, kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur kami, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, di sana penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada hanya minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat masuk di bulan yang baru. Ada shalom. Kurang semangat awal bulan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Saudara yang percaya Tuhan terus-terusan baik dalam hidup kita, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan. Bilang dulu kanan kirinya, bulan baru berkat baru. Ayo bilang, bulan baru berkat baru. Ayo, bulan baru berkat baru. Yang percaya katakan amin. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pelihara kita. Amin. 2 bulan lagi kita masuk 2026. Dan sampai hari ini Tuhan menyertai Anda dan saya. Maka itu tetap pastikan hidup Anda dan saya di dalam Yesus. Bilang sama saya, dalam Yesus. Yuk kita lihat dulu, hari ini saya bicara tentang, yaitu dalam Yesus ada kekayaan kemuliaan Kristus. Ini tersedia untuk mencukupkan Anda dan saya. Saya doa Anda tidak kekurangan. Amin. Ya baca dulu Filipi 4, ayatnya sangat terkenal. Filipi 4 ayat 19, ada 2. Ya, satu versi terjemahan baru, satu nanti kita baca terjemahan lamanya. Yuk baca semua, semangat. 2, 3, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya di dalam, sekali lagi lebih semangat dong. 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik saudara ya. Ada kata memenuhi, artinya tidak kurang. Amin. Iya, dan dikatakan lagi kekayaan, kemuliaan. Nanti kita bahas 2 hal itu. Tapi lihat dulu ya, di sini poinnya sebenarnya intinya adalah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, dalam Kristus Yesus. Dalam siapa? Dalam siapa?
Kristus Yesus, yes. Ya, Tuhan mau Anda dan saya hidupnya itu di dalam Dia. Senantiasa di dalam Kristus. Yuk, ayat terjemahan lamanya Pak, coba. Nah, yuk baca. 2, 3, ya. Maka Tuhanku akan apa? Mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam, sama juga di dalam Kristus Yesus. Tapi di sini jelas, lebih jelas lagi dikatakan bahwa Dia akan mencukupkan segala kekurangan. Saya doa bulan November apa yang kurang Tuhan cukupkan. Iya, siapa yang kurang sehat Tuhan beri tambahkan. Amin. Masuk November Anda sehat. Siapa yang kurang semangat, Tuhan tambahkan kekuatan yang baru. Amin. Iya, sudah merasa kurang sukses, Tuhan tambahin kesuksesan. Kurang kepeng Pak. Tuhan tambahkan. Yang amin dikit nih. Waduh, kalau uang kenceng ya. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan mau Anda dan saya sadar. Alkitab bilang loh, kalau kita di dalam Tuhan, ya, posisi Anda dan saya adalah posisi yang terbaik. Ya, jangan keluar. Ya, tetaplah di dalam Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Apa? Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan apa? Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Iya, kita ada hari ini juga karena kasih setia Tuhan. Siapa yang ngomong ini? Yang tulis ini siapa? Paulus. Paulus dari dalam penjara, saudara. Dia tulis ayat ini, saudara. Bahkan penjara, bayangan ya, bahwa kalau kita lihat gambaran, bayangan, banyaknya kekurangan dalam penjara. Tapi lihat Paulus bilang apa? Allahku akan memenuhi ya segala keperluanmu. Dia bahkan jadi kekuatan untuk orang-orang di Filipi. Ya, kalau saudara baca kitab Filipi, ada berapa pasal? Berapa pasal Filipi? Hah? Berapa? Hah? Berapa? 9. Hah? Banyak amat berapa? Hah? Ayo baca Alkitab enggak lo ya? Hah? Waduh, bahaya nih. Ya, masa mau dikasih hadiah dulu sih? 200.000, ayo. Enggak lah ya. 4 pasal, saudara. Ya, 4 pasal. Isinya apa? Salam, ucapan syukur dan doa. Ya, dan juga yang paling penting di situ ada nasihat-nasihat. Nah ini nih, salah satu nasihatnya adalah Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang di Filipi, saudara. Hari ini berkat firman ini untuk Anda. Yang mau percaya katakan amin. Iya, bahwa apa? Sepanjang bulan November ini, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Anda tidak ada kekurangan apapun ketika Anda tetap di dalam Yesus. Yang mau katakan amin. Maka next slide Pak, saya tulis begini saudara. Perhatikan baik-baik. Penting untuk kita sadar bahwa harus jadi prioritas Anda dan saya setiap hari dalam kehidupan kita. Mohon maaf, jangan sampai ada lolos sehari pun. Anda dan saya harus selalu ada dalam posisi hidup dalam Kristus. Yang mau katakan amin. Harus mau. Kenapa? Karena di dalamnya tadi ada berkat. Kekayaan, kemuliaan. Iblis maunya Anda ditarik. Iblis maunya Anda keluar. Nggak hidup di dalam Yesus. Boleh jadi orang Kristen, agamanya Kristen nggak apa-apa deh. Tapi jangan hidupnya dalam Kristus deh. Tiberias selalu ngajar Anda dan saya. Mengajak kita setiap hari Minggu kita perjamuan kudus. Tiap ibadah perjamuan kudus. Bahkan Pak Pariaji Ibu ngajar tiap hari ayo perjamuan kudus supaya Anda dan saya sadar di dalam tubuh dan darah Yesus ini, di sanalah Immanuel. Yesus bilang apa? Barang siapa makan dagingku minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Makanya itu gini loh. Ya, saya mau bilang sama saudara, November, Desember 2026 asal Anda di dalam Kristus, Anda dan saya aman. Yang percaya katakan amin. Iya, taruh aja hidupmu di dalamnya. Jangan keluar, hidup di dalam Kristus. Kita lihat yuk, ada 2 ayat dulu saya tampilkan. Yuk, next, berikutnya. Efesus 5 ayat 15-16. Ya, perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama. Semua, 2, 3. Ya, karena itu perhatikanlah dengan bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa? Hari-hari ini adalah apa? Jahat. Alkitab bilang, oh hati-hati saudara. Lihat. Ya, Efesus bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lihat. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita perhatikan bagaimana hidup kita, posisinya tetap di dalam Tuhan. Soal yang lain tenang.
nanti Tuhan yang perhatikan. Yo, Matius 6 yuk Pak, lihat ya ayatnya. Saudara, saya ambil TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Yuk baca, 2, 3. Ya, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu. Alkitab bilang dalam bahasa lainnya, terjemahan barunya dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan oh haleluya. Lihat, makanya perhatikan aja cara hidup Anda dan saya. Bagaimana kita hidup, perhatikan. Nah ini, makanya masuk bulan November udah gak usah khawatir. Tenang, bilang dulu kanan kirinya, bilang tenang, bilang. Tenang, gak usah takut, gak usah takut. Orang bilang, akhir tahun nih Pak, banyak kabar-kabar ngeri nih Pak. Akhir tahun nih Pak, ya harga makin naik. Akhir tahun nih Pak, kadang-kadang ada maut dan lain sebagainya. Jangan takut. Posisimu tetap di dalam Tuhan Yesus. Maka hidupmu ada kekayaan, ada kemuliaan. Yang mau kekayaan boleh angkat tangannya. Kalau kekayaan cepat bener ya angkat tangannya. Gak apa-apa kok, emang Tuhan mau kasih. Yang mau kemuliaan Yesus angkat tangannya. Saya doa hidupmu penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya kita belajar dulu pelan-pelan. Next, kekayaan. Apa arti kata kekayaan? Dalam ayat ini saya pelajari dalam bahasa aslinya. Kekayaan adalah berkat kesehatan. Kekayaan adalah berkat pemeliharaan. Bahkan seperti Yohanes 10 ayat 10 ya, Yesus datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Bahkan kekayaan berbicara tentang kelimpahan yang akan dialami ketika kita hidup dalam Kristus. Nah ini bicara berkat jasmani. Berkat jasmani dalam hidup saudara. Nah ya ini jadi gini saudara, ya nggak usah munafik lah. Anda dan saya kita perlu ya namanya berkat jasmani dan Tuhan memang juga kasih kok. Ya Tuhan memang kasih. Ya, Tuhan Yesus pernah dalam doa Bapa kami bilang, mengajarkan, ya Bapa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanya kita sering bilang, biarlah hidupku diberkati di bumi seperti di surga. Yang mau katakan amin. Iya saudara. Tuhan kasih Anda sehat saudara. Ya saya doa siapapun sakit siang ini, Tuhan tolong sembuhkan Anda. Iya Tuhan kasih Anda dan saya pemeliharaan, Tuhan kasih kita kelimpahan. Jangan sampai jadi orang Kristen juga salah pola pikirnya. Pak, bukannya kita kalau Kristen bicara rohani aja ya Pak ya. Bukannya kalau soal jasmani kita, ya nggak apa-apa Pak, kalau nggak dapat juga kan kita pikul salib Pak, kita akan menderita Pak, di dalam Yesus Pak, itu beda. Kan ada lagunya Pak, apa lagunya? Apa lagunya? Meskipun saya susah menderita. Ya kan? Menderita dalam dunia. Nah, yang bahayanya itu yang itu yang bahaya. Iya saudara, termehek-mehek itu bahaya saudara. Itu beda, itu urusannya lain. Walaupun saudara dihimpit, walaupun saudara dikucilkan, walaupun karena iman saudara nggak disukai, hak saudara diambil, walaupun karena iman kita dianiaya, itu yang namanya pikul salib. Ya, tapi kalau kelaparan Tuhan gak biarkan. Anda pasti diberkati Tuhan. Kekurangan Tuhan gak biarkan. Loh orang Israel aja di padang gurun dikasih roti mana? Roti mana? Turun dari surga. Ya, Alkitab bilang perjamuan ini, Pak Pariji diajar Tuhan. Lebih dari roti mana? Iya sudah. Ya, artinya Tuhan mau Anda diberkati tiap hari. Gak usah ketakutan. Percaya saudara. Orang Israel aja mau minum cuman batu diketok air keluar. Batu diketok keluar air. Batu diketok air. Ya terbalik. Batu diketok keluar air, sudah. Iya, saya pikir-pikir kadang-kadang di rumah tuh ada batu gitu deket. Pengen saya ketok kadang-kadang. Coba aja gitu. Tapi janganlah. Ada aqua galon, ada air mineral. Banyak kok air mineral. Saudara tahu enggak? Ya, kalau kita percaya Anda dan saya tidak kekurangan. Saya kemarin telepon dengan Ibu Gembala, sudah ngobrol. Ya, Ibu Gembala cerita, ya bahwa beliau suatu hari pernah, ya Gembala, ya Pak Pariaji dan Ibu saudara pelayanan di Sarbini. Lalu waktu mau naik di Sarbini, Bapak bilang, ya Ibu aja, Mama aja yang khotbah gitu. Nanti lanjutin Bapak perjamuan gitu. Loh, Ibu bilang kok jadi Mama gitu. Kok jadi Ibu gitu kan? Kok mendadak gitu? Karena Bapak, ya Ibu memang dari dulu pembicara saudara. Ya dari Tiberias, ya Persekutuan Doa Ministry saudara. Itu pembicara dari ya Tiberias mula-mula saudara. Ya Ibu pembicara saudara. Jadi saudara ya karena ada beberapa hal saudara, akhirnya ya Bapak lah ya yang
Ya, tapi kan sekarang kita bersyukur saudara ya, visi misi ya legacy dilanjutkan. Dan kalau tadi saudara lihat suara gembala juga saudara, dan tadi jam 10 juga saya sempat ikut lihat saudara ya, takut akan Allah, Tuhan mau Anda dan saya tunduk kepada Allah ya, pesan-pesannya sangat luar biasa. Dan ibu cerita waktu itu pernah gini ya, waktu ibu mau khotbah, ibu ya Tuhan taruh di hati ibu, bicara apa saudara? 5 roti 2 ikan. Wah, saya kemarin telepon ibu cerita, saya juga diberkati. Kenapa? Karena di situ posisinya waktu itu Yesus ya bersama murid-muridnya ikutin orang 5.000 orang lebih. Itu baru laki-laki saudara, belum anak dan perempuan. Jadi waktu itu sampai sore Yesus melihat mereka belum makan. Nah ini dia. Ya Yesus bilang sama Filipus, dipanggil. Filipus, ya mereka belum makan. Berilah mereka makan. Waduh. Ya ikut Yesus. Ya artinya apa? Tuhan peduli. Amin. Ini udah pada makan belum? Belum. Habis ini kita makan. Bayar masing-masing loh. Ya kan? Artinya gitu. Ya, dipanggil. Filipus bilang, "Tuhan, kita nggak punya untuk kasih makan ini orang begitu banyak, nggak ada. Maksudnya gini loh. Kalaupun beli nggak cukup gitu. Ya, kenapa Tuhan panggil Filipus? Saya pernah baca dalam literatur, ya karena daerah situ adalah daerahnya Filipus. Jadi Filipus tahu nih, lapoknya di mana. Iya, warung Indominya di mana? Ya, dia tahu nih, Olan Bakery-nya di mana? Dia tahu nih, ya tempat-tempat makanan nih. Tapi Tuhan bilang kamu beli, dia bilang nggak cukup, orangnya banyak banget. Tuhan bilang apa yang ada padamu? Ada seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Ada yang tahu nama anak kecil situ? 100.000. Ya, kok pendeta dari tadi kuis ini ya nanya terus ya? Ya, ada yang tahu nggak nama anak kecilnya siapa? Hah? Ada seorang anak muda kasih tahu saya. Pak pendeta itu anak kecil yang bawa roti, Bapak pendeta tahu namanya siapa? Saya bilang nggak tahu, saya di pelajaran nggak ada. Saya bilang, ya kamu tahu? Saya tahu Pak. Sampai sore menjelang malam, ya saya nggak dikasih tahu sama dia. Bikin saya pelayanan saya deg-degan saudara. Akhirnya malam saya telepon dia, dia bilang maaf ya Pak, jangan marah, itu anak namanya Roti Boy. Kurang ajar itu orang itu. Kurang ajar itu anak itu. Untung cuma lewat telepon, kalau gue citak palanya tuh. Tapi saudara tahu nggak? Yesus kasih makan mereka 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa bakul? 12 bakul. Tuhan Yesus enggak biarkan orang yang ikut dia kelaparan. Maka siapapun hari ini tinggal di dalam Yesus, masuk bulan November, Desember 2026, Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Tuhan gak akan membiarkan Anda kekurangan. Tuhan gak akan membiarkan Anda dan saya minus. Tuhan kasih lebih lah. 12 bakul ada lebihnya. Yang mau lebihnya katakan amin. Oh, kalau lebih semangat, benar teriaknya. Tapi saya mau bilang sama saudara, artinya apa? Ya, kalau kita bicara soal kekayaan, artinya gini, gak usah muluk-muluk. Kita percaya. Kita gak usahlah malu-malu, saudara. Saya doa apa yang Anda perlu, uang, berkat di rumahmu, makanan, minuman, Tuhan sediakan, katakan amin. Iya, nah makanya baru masuk kemuliaan. Kalau kemuliaan ini beda. Next Pak, yuk kemuliaan bicara mengenai adanya anugerah. Kemuliaan berbicara mengenai adanya hadirat Tuhan yang melingkupi, mendatangkan perlindungan, serta memberi keselamatan. Nah ini kemuliaan, makanya lengkap loh. Kalau di dalam Yesus itu maaf ya, berkatnya jasmani, berkatnya rohani. Kalau dalam Yesus itu komplit, jasmani, rohani. Anda dan saya diberkati. Lihat, ada pemeliharaan. Lihat, ya ada perlindungan. Lihat, ada keselamatan, saudara. Saya doa, sisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Iya, sisi rumahmu diberkati Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di daerah Cibubur. Saudara, ada gereja kita di Boston Square di Cibubur. Ya, ibadah tengah minggu hari Kamis. Wah, hati saya suka cita, saudara. Kenapa? Karena saya melihat ada seorang ibu sama 2 orang anaknya. Loh, biasa itu Pak, kalau cuma sama 2 orang anak, tapi ini spesial. Kenapa saya bilang saya spesial? Karena ibu ini udah kurang lebih 2 tahun, saudara. Bergumul, berdoa, sering WA saya. Kalau ketemu, itu saja pokok doanya. Apa pokok doanya? Pak, 2 anak saya, yang satu udah terhilang, udah pindah Pak. Yang satu lagi Pak, kalau diajak ke gereja, nggak mau Pak. Keluarga saya Pak, aduh rasa-rasanya cuma saya doang ikut Tuhan. Saya bilang ibu tidak akan pernah kecewa. Karena doa ibu pasti dikabulkan. 1 orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Iya saudara, hampir 2 tahun dia bergumul. Minggu lalu saya ibadah di sana saudara. Ya dia bawa anaknya 2 orang. Dia bawa anaknya dan dia bersyukur. 2 anaknya ini telah kembali. Telah datang lagi untuk percaya lagi sama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Diberi apa? Diberi kemuliaan. Saya mau bilang sama saudara, siapapun hari ini saudara, hidupnya tetap di dalam Yesus. Udah tetap aja percaya.
Ya, kemuliaan Tuhan menyertai Anda dan saya. Amin. Keselamatan, sorga. Tuh, Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Siap kemana? Sorga, siap ke sorga. Ya, saudara. Ya, siapapun hari ini, Anda dan saya tetap dalam Yesus. Anda dan saya, yaitu kekayaan, kemuliaan menyertai saudara. Yuk, next slide Pak berikutnya. Saya kasih satu ayat lagi sebelum masuk poinnya. Yohanes 15, lihat ya. Ini keuntungan lebihnya. Yuk, sama-sama baca semua. 2, 3, iya. Jikalau kamu tinggal dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Oh, enak sekali lagi yuk. 2, 3, iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Udah enak banget saudara. Lihat ini udah jelas. Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, firmanku ada dalam kamu, minta apa saja yang dikehendaki. Wow, luar biasa. Ya, saya pernah anak saya ulang tahun, saudara. Ya, anak saya ulang tahun, saya bilang gini, kamu minta apa saja dia dikasih. Tapi itu sebenarnya keceplosan, saudara. Karena setelah itu saya baru mikir, ya, anak saya lompat loh, bener Dedi? Iya, kamu minta apa aja dia dikasih. Yes, tinggi banget lompatnya. Saya baru berpikir, waduh, bentar lagi dompet saya kering nih. Tapi betapa dia happy loh. Iya, saudara harusnya dengar ayat ini happy. Kita sama Tuhan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Amin. Oh iya, kita minta, saya terbatas, tapi Tuhan kita tanpa batas. Kalau Alkitab bilang asal kamu tinggal dalam aku, minta apa saja. Waduh, ya kalau saya lihat baca ayat ini ulang-ulang, aduh hati saya makin senang, happy saudara. Ya, saya bilang sama anak saya, kamu minta apa? Dia dikasih, ada tuh Dedi katanya. Ya saya juga gak ngerti tuh mainan zaman sekarang tuh, kalau anak-anak muda mungkin tahu tuh. Ya ada di kotak tuh. Ya namanya blind box Dedi. Tahu nggak? Iya kan? Namanya blind box. Jadi di dalam situ ada mainan, tapi kita belum tahu mainannya apa. Saya bawa dia untuk ngelihat, ya ini Dedi mainannya. Harganya 400.000, saudara. Saya tanya dalamnya apa? Kita belum tahu Dedi. Belum tahu aja 400.000, saya bilang. Bahaya ini mainan ini. Iya kan? Iya kan? Iya. Saya bilang mainan zaman sekarang ngeri-ngeri juga ya. Kita belum tahu isinya aja udah 400.000 ini. Ya, terus dia bilang, ini mainannya banyak Dedi. Ya, tapi kita harus pilih nanti. Ya, ada 10 dalam satu tempat, kita ambil satunya 400.000 Dedi. Nanti kita beli. Ya, kalau kita beruntung Dedi, kita dapat yang bagus. Oh gitu ya? Iya Dedi. Jadi saya ambil satu, kakak ambil satu ya Dedi. Oh iya, ambil satu. Ya udah. Tapi Dedi maaf, kalau ini kurang beruntung bagaimana Dedi? Saya bilang sama dia, ya udah pilih yang lain aja. Nah, Dedi, daripada kita pilih yang lain, ya 50-50, lebih baik 10-10-nya kita beli Dedi. Udah Yesus. Benar-benar. Saya pengen cabut ucapan saya tapi udah keluar. Tapi yang saya mau bilang ini saudara, ya, kalau Tuhan udah bilang sama kita, ya, apa yang kita minta Tuhan kasih. Aduh saudara enak. Makanya itu hari ini gak usah pikir panjang. Gak usah lagi saudara timbang-timbang. Udahlah, udah seharusnya kok kita kan udah milik Yesus. Anda dan saya dibeli dengan harga yang lunas. Darah Yesus membayar Anda dan saya. Maka sederhana saya mau bilang, Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang hidupnya mengambil keputusan tinggal dalam Yesus. Amin. Maka tinggal dalam Yesus juga ada prosesnya. Bagaimana caranya? Yuk kita akan belajar sama-sama. Next. Ya, sikap yang harus kita ambil ketika kita memutuskan. Oh iya Pak, enak ya Pak? Yes, enak memang. Ya, dalam Yesus luar biasa. Iya, benar. Tapi lihat apa yang harus kita ambil. Ada sikapnya. Yang pertama saudara, orang yang mau hidup dalam Kristus, dia harus memiliki hidup yang baru. Ayo. Saya ajak saudara, yang live streaming juga dengar baik. Hidup bagi Tuhan, mati bagi dosa. Hidup bagi Tuhan, mati bagi dosa. Yuk bilang sama-sama saya, hidup bagi Tuhan. Yang keras, hidup bagi Tuhan. Bilang sama saya, mati bagi dosa. Lagi bilang, mati bagi dosa. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau ambil keputusan, oh saya mau hidup dalam Yesus Pak. Kayak saya mau hidup, saya mau melihat kekayaan dan kemuliaan. Saya mau menerima itu Pak. Oh tapi saudara hidupnya dosa. Gak mau bertobat. Hidupnya, mohon maaf saudara, kompromi dengan dunia. Ya gak bisa gitu loh. Makanya sekali lagi, ya hati-hati. Upah dosa adalah maut. Yuk kita lihat dulu ayat-ayatnya. Next Pak. Roma 6 ayat 9-12. Yuk sama-sama semangat. 2, 3. Iya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Lihat ya ayat 10-nya. Next. Yuk. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap
Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Makanya ayat 11 bilang begini saudara. Yuk next. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu sekarang apa? Hidup bagi Allah dalam. Oh keren. Ayat 12-nya yuk next. Semangat. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Apa? Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau kita mau hidup dalam Kristus, menerima kekayaan dan kemuliaannya, Alkitab bilang, ayo Anda dan saya, hidup kita sekarang bagi Tuhan. Mati bagi dosa. Bukan gak mampu orang, banyak kan gak mau dia. Bukan gak bisa, bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kenapa orang kadang-kadang, maaf ya saudara, nggak bisa, karena dianya yang nggak mau gitu loh. Iya, maaf ya, Alkitab bilang gini loh, Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yang menjadi pemisah adalah apa? Dosa. Nih, saya mau bilang sama saudara, Tuhan udah siapin nih November berkat untuk Anda. Terus, yang percaya katakan amin. Disiapin, ada. Tuhan nggak mungkin nggak siapin saudara. Tuhan izinin kita masuk hari baru aja, di hari itu saya percaya ada berkat. Amin. Apalagi bulan baru, tahun baru, ada. Tuhan punya rencana loh. Tuhan punya rencana. Iya. Kadang orang mau rencana Tuhan digenapi. Orang mau berkat Tuhan dikasih. Orang mau semua kebaikan Tuhan dia terima. Tapi dia hidupnya gak mau di dalam Tuhan. Ya gak nyambung bro. Gak nyambung. Ada Ucok dari Medan. Datang naik bus turun di Pulau Gadung. Ketemu Inem dari Jawa asli. Jual cendol. Ucok aus. Ucok bilang, Inem, mbak, orang Batak ini, mbak, minta cendol dulu segelas. Inem bilang, oh, buatan enten, udah nggak ada tuh. Dia bilang, kau ini ada-ada aja mbak, masa cendol nggak pakai santan, nggak nyambung. Ya, mbaknya bilang lagi, sampun telas mas, udah nggak ada santan, nggak ada gelas pula. Si Inem marah, dia bilang, wong Edian. Ucok bilang, kau tahu aja aku dari Median. Ini perbincangan gak nyambung saudara. Orang mau berkat, orang mau rencana Tuhan. Dia gak mau ikut di dalam Tuhan, dia gak bisa. Hati-hati, makanya dikatakan tadi, kekayaan, kemuliaan Kristus. Dunia menawarkan kekayaan dan kemuliaan, tapi sifatnya semu, sifatnya gagal, sifatnya sementara. Ada seorang anak muda di Puri Indah, ya datang doa, Pak doain saya Pak. Oh ya, saya bilang, saya mau lamar kerja. Oh ya, saya kemarin baru dipecat. Tuhan tolong kasih dia kerja. Tuhan tolong kasih gaji yang bagus. Tuhan tolong suatu hari bisa jadi punya jabatan dalam nama Yesus. Makasih Om, makasih Kak. Ya, ulang dia. Minggu depannya datang lagi, Kak, saya udah ngelamar Kak. Ya puji Tuhan. Minggu depan mau tes. Ya puji Tuhan. Doa Tuhan beri keberhasilan dalam nama Yesus. Pulang dia, minggu depan dia balik lapor, Kak kenapa? Ya udah kemarin, udah Kak gagal. Oh gitu ya, nanti mau ngelamar lagi Kak. Oh ya, doain lagi Kak, doain lagi dalam nama Yesus, berhasil, diurapi, diberkati Tuhan. Ya udah ya, pasti berhasil ya. Iya Kak, ulang minggu depan lapor, gagal lagi Kak. Oh gagal lagi ya? Iya. Ya kita doa lagi dalam nama Yesus. Mau lamar lagi Kak, 3 kali, ya gagal lagi Kak. Gagal lagi ya? Iya. Sampai 4 kali, 5 kali, kok gagal terus? Dia bilang, Kak, saya sering minta doain Kakak, kenapa saya gagal ya? Oh kurang asem lo nyalain gue lo ya? Dari mukanya kelihatan dia menuduh saya. Saya bilang, kita doa lagi bro ya. Pantang menyerah, tetap semangat. Saya doa lagi, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Kali ini jangan tolong dia aja, tolong saya juga dong Tuhan. Tolong saya juga Tuhan. Udah berapa kali nih gak berhasil. Saya malu juga nih. Ya, saudara, saya bilang
Ya Tuhan, tolong saya juga. Ya, gagal lagi, saudara. Iya, waduh saya sampai akhirnya saya ajak duduk. Sini bro, duduk saya. Duduk dulu saya. Saya bilang gini, bro, sorry nih, saya bilang, lo keren, penampilan oke. Ya, sarjana lagi. Saya bilang gini, nih sorry nih bro, saya bilang. Bukannya saya menuduh, bukan nih saya bilang. Tapi something wrong nih saya bilang. Ya kita udah doa, ya kita udah minta sama Tuhan. Tapi kok belum dapat nih, ada apa nih saya bilang. Ya bro jangan salin gue juga dong saya bilang. Dia nangis saudara, nangis dia. Kak, maafin saya kak. Kenapa sih bilang? Saya belum lepas dari perzinahan percabulan. Mungkin gara-gara itu ya kak, doa saya gak dijawab Tuhan. Saya hampir pengen tendang dia sudah. Kurang ajar lo ya, gue udah deg-degan. Ini something wrong, ini yang trouble. Iya, karena waktu sebelumnya dia punya pekerjaan bagus. Mohon maaf, uangnya untuk prostitusi. Dipecat dia. Ini udah gak punya uang, masih juga. Larinya kemana? Handphone, download. Nih kak, lihat nih kak video, gak usah kasih tau gue, lu enak aja lu. Ngajak-ngajak lagi. Sembarangan aja. Hapus saya bilang. Hapus kak, hapus. Ini downloadnya mahal kak, gue tabok muka lu ya. Enggak bercanda. Hapus bro, saya bilang. Gak usah main-main, jangan main-main. Ya udah saya bilang hari ini bertobat, udah sungguh-sungguh berubah. Hapus sudah. Tapi kan pertobatan proses, udah loh, mau download lagi loh, ha? Proses memang proses, tapi udah buang. Kalau kita udah tahu itu dosa, salah, ya udah buang. Iya, jangan lagi saudara. Ya, kita kan udah ya ditebus. Saudara harus sadar. Saya bilang sama dia, aduh pantesan aja. Udah 4 bulan kali saya doain saudara. Iya, tapi saya bilang ya udah bertobat sekarang. Udah, yuk sekarang kita doa. Iya saudara, dan benar. Alkitab bilang kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Iya, tapi kalau mohon maaf, berarti kan sebaliknya. Kalau Tuhan tutup, siapa yang bisa buka? Makanya saya bilang ketuk hati Tuhan, hari ini bertobat. Hidup yang baru. Iya kak, udah berubah ya? Udah ya? Iya. Di Alkitab ada video-video begitu. Di handphone ada video. Ada Alkitab juga saudara. Iya. Iya, di handphonenya Alkitab ada, video ada. Iya, lagu rohani ada. Meledak itu handphone lama-lama. Iya, kutuk di situ berkat. Saya bilang nggak boleh digabung begitu bro. Iya, sekarang bertobat sungguh-sungguh. Dapat kerja. Kak, memang gak gajinya sebesar yang dulu, tapi dapat sejahtera. Oh iya, sekarang sering ibadah kadang kalau ketemu, saya bilang, download lagi? Enggak kak. Wah, hantem ya. Siapapun hari ini bertobat, saya percaya Tuhan berkenan memberikan berkatnya dalam kehidupan saudara. Yang berani percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya, kadang-kadang saudara cuma Tuhan tunggu saudara bertobat, ditunggu sama Tuhan. Kalau nggak berubah ya gimana? Ya kalau kita hidup di luar Yesus, berkat jauh. Tapi kalau Anda dan saya hidup dalam Yesus, Tuhan kasih berkat melimpah. Amin. Oh di Tiberias banyak kesaksian-kesaksian saudara. Dari orang-orang biasa, jadi orang-orang yang diberkati luar biasa saudara. Ya, yang tadinya kelihatannya nggak mungkin, yang tadinya kelihatannya gagal, oh jadi berhasil saudara. Ya kenapa? Karena satu hal, dia ambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah hidup kudus di dalam Tuhan, Alkitab mau Anda dan saya next level. Yuk next level apa? Yuk yang terakhir, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Berakar, dibangun, dan bertambah teguh. Saya tanya, saudara makin hari makin sehat, mau nggak? Makin hari makin banyak cuan, mau nggak? Mau lah. Makin hari makin sukses, mau nggak? Amin, mau lah. Tuhan maunya satu, makin hari imanmu makin kuat. Makin hari imanmu makin bertumbuh. Yuk kita lihat ayatnya, next. Yuk perhatikan ya, Kolose 2 ayat 6-7. Perhatikan, 2, 3, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam dia, lihat ya, tetap di dalam dia, tapi ayat 7-nya lihat, lebih jelas lagi. Yuk, 2, 3, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan, oh keren, hari ini Anda datang ibadah, hari ini Anda ibadah via live streaming, Anda sedang berusaha, untuk apa? Untuk membangun hidupmu di dalam Tuhan. Di dalam iman. Bagus, pulang dari sini Anda diberkati, katakan amin. Iya, saudara sedang aktivitas kita hari ini ke gereja, makanya harus ke gereja. Cari Tuhan, iya, cari Tuhan. Nanti kalau udah Natal tuh, bus, iya kan, penuh. Ya kapal selam mulai lagi naik dia.
Kristen tomat, kadang tobat, kadang kumat dia. Mulai nongol lagi tuh dia di permukaan. Hari ini saudara, ayo. Makanya Tiberias tuh visi misinya keren tuh. Kudus, misionaris, ya. Misionaris artinya apa? Jadi berkat. Ya, kalau orang nggak diberkati, gimana bisa jadi berkat? Iya, jadi dalam visi misi ini, saya mau bilang sama saudara, ada berkat. Kudus, misionaris. Anda jadi berkat, Anda diberkati Tuhan. Ya, imanmu bertambah teguh, baru siap ke sorga. Alkitab katakan yang kedua, bertambah teguh dalam iman. Memang kalau kita bilang, Pak, kemarin saya ada proses dari Tuhan, Tuhan tolong. Ini sekarang lagi diproses Tuhan juga. Tapi Tuhan mau, yang kemarin sama yang sekarang beda sifatnya. Kalau yang kemarin ada keluh-keluh sedikit, yang sekarang ada proses lagi. Jangan ada keluh. Mengucap syukur, berterima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yang percaya katakan amin. Beda gitu. Ya, proses-proses, tantangan-tantangan, tapi sikap kita berbeda. Kalau yang kemarin masih ngeluh, kalau yang kemarin masih ketakutan, kalau yang kemarin masih panik, sekarang udah beda. Ya, saya pernah di rumah ada keperluan. Istri bilang sama saya, ini harus ada yang dibayar loh, ada yang perlu loh. Saya bilang, ya, deadline-nya berapa lama? Oh, tinggal 2-3 hari ini kita harus bayar. Ya, cek uangnya. Karena gini, sebenarnya ada uang, tapi udah dialokasikan gitu. Maksudnya gini loh, istri saya tuh pintar dia. Ya, pintar nyimpen uang. Pintar juga cari uang. Kadang-kadang uang udah saya umpetin, dapat sama dia. Oh enggak bercanda. Kalau dia nonton saya bisa disalib. Bercanda. Bu, maaf ya Bu. Tapi kalau bapak-bapak istrinya ada yang begini ya nggak apa-apa juga ya. Kan uang papa, uang mama. Uang mama. Jadi istri saya tuh udah simpen tuh. Udah simpen gitu kan untuk misalnya pendidikan anak gitu kan. Ya, terus ini harus perlu dibayar, nggak ada uang. Tapi ya udah, saya bilang sama istri saya gini, tenang aja. Kalau dulu mungkin saya panik. Tapi istri saya sama. Kalau dulu mungkin kita panik. Aduh gimana ya? Iya, gimana? Jangan panik. Orang panik itu saudara, nggak bisa mengambil keputusan dengan baik. Makanya Alkitab bilang gini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Contoh ya, ada pesawat mau jatuh. Di dalamnya ada pilot, ada pendeta, ada polisi, ada anak pramuka. 4 orang. Loh, kok ada anak pramuka Pak? Udah dengerin aja deh. Usah tanya-tanya. Ya, mau jatuh tuh pesawat tuh. Ya, udah tahu mau jatuh, pilot lompat ambil parasut. Parasut dia ambil. Ya, ternyata orang masih sisa 3. Pendeta, polisi, anak pramuka. Parasut sisa 2. Wih, pendeta lihat. Wah, panik dia. Dia langsung buru-buru. Dia lari, dia ambil, dia lompat. Anak pramuka bilang, "Om, tunggu Om." Pendeta udah lompat. Pendeta bilang, "Wah, gue udah ada KKR." Lompat dia. Polisi bilang, "Nak, parasut sisa 1. Ya, saya kasih ke kamu masa depan masih panjang, biarlah saya mati. Ya, nggak apa-apa kamu lompat." Anak pramuka bilang, "Om, itu om pendeta tadi saya udah panggil, dia salah ambil, dia ambil tas pramuka saya." Karena dia panik, dia ketakutan. Karena dia panik, dia ambil tas pramuka saya. Matilah pendeta itu saudara. Kalau pendeta mati gitu banget, ketawanya senang banget kayaknya ya. Lupa di depan ini pendeta ya. Ini gambaran apa? Orang panik, gak bisa ngambil keputusan yang tepat. Saya bilang sama istri saya, tenang. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan kasih kita berkat. Pasti. Walaupun jujur sudah saya deg-degan juga. Sorenya saya pelayanan, ngelayani ada orang. Orang ini saudara memang udah curhat sama saya, "Pak, doakan saya. Saya pengen didoakan supaya ya usaha saya kembali pulih." Bangkrut. Habis. Saya datang ke rumahnya. Istrinya bilang, "Pak, jujur, kami perlu uang, Pak." Saya pengen bilang, "Sama." Ya, tapi gini loh, ini gambaran. Saya sama dia beda. Dia panik, saya udah enggak. Karena iman saya udah teguh. Iya di atas iya saudara. Sampai selesai saya layani, saya doakan, saya urapi rumahnya. Dan puji Tuhan sekarang pelan-pelan dia pulih kembali saudara. Iya, pulang dari situ saudara saya dapat berkat. Karena orang ini kasih saya berkat.
kasih saya uang. Saya bilang nggak usah, ibu kan lagi susah. Kok malah kasih saya? Udah, itu anak-anak aja buat mereka. Ya udah, saya tenang aja bu, berkatnya dari surga. Walaupun iblis bisikin, sombong lo ya. Lagi BU juga. Tapi imannya beda. Saya udah kuat, saya percaya. Bener, iya di atas iya. Ya, ini kan live streaming juga. Ya istri saya juga tahu, saya nggak akan dusta. Ya ini dalam perjalanan pulang, teman saya telepon saya. 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, dia pernah pakai uang saya. Dia telepon saya. Ya makanya gini loh, saya mau ngangkat deg-degan. Yang pertama, mau ngeluarin, mau mulangin, atau mau minjem lagi, jangan jadi. Tapi saya bilang, saya angkat, saya bilang bro gimana? Dia bilang bro inget gak dulu saya pernah pakai uang bro? Gak akan aku lupakan itu. Simpan di lubuk hati yang paling dalam. Ya, dia bilang ini ada rezeki, gue mau pulangin bro. Wah yang benar, iya. Dan saudara tahu lebih dari apa yang saya perlu. Iya, jadi nggak kurang, malah sisa. Dan saya pulang, istri saya geleng-geleng bilang itu ya Tuhan ya. Iya, itulah Tuhan. Saya mau bilang kalau saudara punya iman yang teguh, imanmu tidak akan pernah kecewakan. Pak Pariji pernah bilang, Tuhan menghargai iman seseorang. Bahkan waktu Abraham beriman, keturunannya akan dapat dia terima. Alkitab bilang itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan siapapun siang ini beriman, Anda diperhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Jangan bimbang, jangan ragu. Asal engkau tetap hidup dalam Tuhan. Bulan November, Desember, masuk 2026. Kekayaan, kemuliaan dari Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Selamat hari Minggu. Tidak dirusakkan kita yang ada minyak dan anggur. Minyak anggur gambaran orang-orang yang tinggal dalam Tuhan. Minyak gambaran pengurapan, anggur gambaran Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Siapapun ada minyak anggur, Anda dan saya diurapi Tuhan. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama dengan hati bersyukur. Kita percaya pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Katakan, sebab kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Oh, kami percaya kepadamu, kau selalu ada. Amin. Katakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama yuk, sama-sama yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Katakan, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Kau beri yang ku pinta, oh saat ku mencari mendapatkan. Katakan, ku ketuk pintumu Tuhan, dan kau bukakan. Angkat tangan kita, katakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, oh takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku Tuhan Yesus. Katakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh kita berikan tepuk tangan kita, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya. Oh, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Panggil dia Bapa. Kami mau tinggal di dalam-Mu saja Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu. Takkan kau biarkan, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Angkat tanganmu, kau selalu ada.
kuasa. Bersyukur buat firman-Mu, Roh Kudus beri kami kekuatan untuk melakukannya, sehingga di mana kami melangkah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih banyak untuk sabda-Mu. Kami mau ambil keputusan hari ini, tetap tinggal hidup di dalam Tuhan saja. Kami tidak mau keluar, karena di dalamnya kami akan melihat kekayaan kemuliaan Kristus. Masuk November ini kami percaya Tuhan sediakan berkat yang baru. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami akan perjamuan hari ini, kami bersyukur di dalamnya kami terima mujizat dan kuasa Allah. Sebelumnya kami akan memberi persembahan yang kedua. Minggu pertama bulan yang baru kami diberi kesempatan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena lewat persembahan yang kedua ini ada gedung-gedung gereja yang akan dibangun, dibuka. Kami percaya Tuhan untuk dana pembangunan gedung gereja, banyak jiwa juga akan semakin dimenangkan. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi bagiannya. Dan kami percaya yaitu berkat kami dalam Tuhan pasti tidak akan pernah kami kekurangan, karena Tuhan sumber berkat kami. Dari mimbar ini hamba doa, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami perbuat, kerjakan di bulan November ini, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur buat kebaikan Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I believe in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ucapan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tubuh dan darah tercurah. Tubuh dan darah-Mu tercurah. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyucikan.
Tuhan, Engkau yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Hari ini yang kami lakukan adalah perintah Tuhan, dan kami pasti diberkati. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh, jiwa, rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Masuk bulan yang baru ini, kami sempurna sehat. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista. Dalam nama Yesus, kami tolak segala virus penyakit. Kami sehat panjang umur bersama keluarga, diberkati Tuhan. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni, kami bertobat, berjanji untuk hidup dalam kebenaran bersama keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernapasan, jantung, ginjal, lever, paru-paru, organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah, semua sehat. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin di tubuhmu ada sakit, siapapun hari ini lemah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan. Kami serahkan seorang anak bayi, yaitu Theodore. Tuhan tolong beri kesembuhan, kesehatan, sempurnakan kesehatannya. Kami doa Tuhan Yesus tidak tumor, tidak sakit. Kami doa berkati yaitu Pak Jonathan sembuh, sehat, sempurna. Tuhan beri mujizat. Kami doa tidak nyeri, tidak sakit. Kami serahkan yaitu dalam tangan Tuhan Ibu Tari, sembuh, sehat, saraf-saraf sehat, tidak sakit. Yang hari ini sedang di rumah sakit, Tuhan tolong siapapun hari ini sakit disembuhkan. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan. Meskipun di padang gurun tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami perlu Tuhan beri. Di masa krisis pun kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga, tidak rusak di padang gurun, gambaran kemuliaan Allah. Kami yang hari ini seperjamuan, kami penuh kemuliaan Tuhan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya, sepatunya tidak rusak. Gambaran keberhasilan, gambaran seorang tuan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Dalam nama Yesus, yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan buat berhasil. Bulan yang baru, berkat yang baru, kami berhasil. Target tercapai, usaha bisnis karir, toko dagangan, studi anak-anak, proyek-proyek masa depan. Diberkati Tuhan, ratusan kali ganda. Dalam nama Yesus, segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai. Diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darah Yesus, darah kehidupan. Darahnya menyembuhkan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal 6 bahwa darah Yesus yaitu menyelamatkan kita. Inilah darah Tuhan Yesus. Boleh angkat minyak urapan, kita doa untuk minyak urapan. Sama-sama yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami yang diurapi dengan minyak ini, kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, kami sembuh, kami percaya yang diurapi dengan minyak, kami penuh hikmat, kami penuh keberhasilan, di tangan kami ada berkat, yang kami kerjakan berhasil. Kami diurapi dengan minyak, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak dikalahkan maut. Dalam nama Yesus, kami aman dalam lindungan Allah. Kami diurapi dengan minyak, tidak dikalahkan setan, kuasa gelap, roh-roh jahat dipatahkan. Dalam nama Yesus, kami percaya, kami yang diurapi dengan minyak ini, kami dipersiapkan di program untuk suatu hari kelak pesta di surga. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit. Inilah minyak urapan, soal firman-Mu Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Siapapun diurapi dengan minyak ini, penuh kemuliaan Tuhan. Memuliakan Allah dan manusia. Artinya, saudara silakan urapi rumahmu. Sepanjang bulan November rumahmu diberkati Tuhan, amin. Aman, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Memuliakan manusia artinya kita diurapi, penuh kemuliaan. Ya, besok masuk tempat kerja, usaha, urapi tempat usaha pekerjaan saudara. Di sana saya percaya ada berkat, ada keberhasilan. Bahkan juga anak-anak muda, ujian, sekolah, kuliah, urapi dengan minyak. Alkitab bilang lebih dari teman sekutu. Maka kita yang ada minyak anggur adalah gambaran tinggal dalam Tuhan. Sekali lagi, minyak adalah pengurapan. Yaitu waktu Daud diurapi, Alkitab bilang sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya, anggur gambaran perjamuan, Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Jadi ya Paulus bilang, ya barang siapa yaitu tinggal dalam Tuhan akan memperoleh kekayaan, kemuliaan Tuhan. Saya doa saudara tinggal dalam Tuhan. Kemuliaan, kekayaan Tuhan menyertai saudara. Dan di akhir zaman, ya Alkitab bilang ada materai-materai yang dibuka, ada maut, ada kelaparan, ya ada kuda hitam, kuda hijau kuning. Anda dan saya ada minyak anggur, sudah diberitahu sebelumnya, tidak boleh dirusakkan. Anda aman saat sangkakala berbunyi, materai ketujuh, Anda dan saya terbang ke sorga. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna. Maka Paulus pernah bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kematian pun dianggap keuntungan. Karena bagi kita, yaitu sorga dia sudah siapkan. Bumi ini, Tuhan akan kasih berkat untuk saudara. Kita akan tutup ibadah ini dalam doa, terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, kami bersyukur di akhir ibadah kami. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Kami doa Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram. Dan dimanapun umat-Mu beribadah live streaming, di kota manapun, bahkan di luar negeri, Tuhan berkati mereka, penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu gereja Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa, banyak jiwa dimenangkan. Semua program-program gereja, ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonerges, Beloved Kids, STT Tiberias, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tiberias Travel kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya banyak memenangkan jiwa. Bahkan kami serahkan juga, yaitu persiapan acara Natal di GBK 6 Desember, penuh kemuliaan Tuhan. Semua yang sedang dipersiapkan, kami percaya Tuhan yang buat berhasil. Kami doa, kami percaya, yaitu di Natal, yaitu Tiberias di GBK, kami yakin banyak orang diselamatkan, banyak mujizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Tuhan itu akan disaksikan. Kami percaya kemuliaan Tuhan hadir. Kami doa, berkati Kepala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat dalam urapan dan berkat Allah senantiasa. Terus Tuhan pakai di akhir zaman, memenangkan banyak jiwa. Kami serahkan bersama anak cucu menantu diurapi. Kami serahkan para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, dalam urapan berkat Allah yang melimpah. Kami serahkan hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Siapapun melayani di Tiberias, Kading Nias, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Pak Ronald bersama dengan semua tim dalam urapan, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga. Siapapun melayani, semua pengerja dewasa, pengerja kaum muda, tim worship, kami serahkan Pak Fedrik, kami serahkan Pak Andi, kami serahkan juga tim musik, semua teman-teman pemusik, kami serahkan juga semua teman-teman singers, choirs, tim event, multimedia, guru skala minggu, para pendoa, semua yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Dan umat-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Bulan baru sehat sempurna. Siapapun doa, rindu punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah. Mereka yang doa ingin punya keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Ingin punya pasangan hidup, beri jodoh yang terbaik dari Tuhan. Ingin punya yaitu berkat dan keselamatan bagi keluarga. Tuhan yang katakan satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Bahkan juga kami percaya masuk bulan yang baru, apa yang mereka kerjakan berhasil.
usaha, dagangan, toko, bisnis, proyek mereka, studi anak-anak mereka, besok anak-anak yang ujian, berkati pandai cerdas. Kami bersyukur juga besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Siapapun hadir bersama kami semua di tempat ini dalam berkat Tuhan, Bro Arnold, Brian, bersama keluarga, Bu Clara, bersama keluarga, kami serahkan keluarga besar Pangabean, keluarga besar Laos, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami doa Tuhan memberkati Pak Jo bersama keluarga, Pak Martin bersama keluarga semua, yaitu nama-nama mereka diberkati. Kami serahkan juga semua umatmu hadir, juga yang ada live streaming semua diberkati Tuhan. Kami serahkan Bu Peri, yaitu bersama keluarga, bersama keluarga besar, juga kami serahkan di Paris di sana. Tuhan berkati juga Bu Marina di Korea, kami serahkan Pak Ani Putih-Pulu, kami serahkan Bu Koni di Alaska. Kami doa Pak yaitu Albert di Jerman, semua yang hadir juga ibadah hari ini dalam berkat Tuhan. Pak Persius juga di Cibubur diberkati. Kami doa, kami bersyukur berkat Tuhan hadir bagi anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami diberkati Tuhan. Datang dengan berkat, pulang bawa berkat yang baru. Bulan baru ini terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Sepanjang bulan yang baru ini kau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi yang kedua, jemput kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu.